Aceh tentang masalah mengapa ulama di negara kita ini di penjara. Pertama kita katakan bahwasanya siapa yang dimaksud dengan ulama terlebih dahulu. Karena tidak semua orang yang dia mengaku sebagai ulama kemudian dia dinamakan sebagai ulama. Di sana ada sebagian orang yang mirip dengan ulama, ya, dari sisi pakaiannya, dari sisi bicaranya. Tapi kalau dilihat dan dicocokkan dengan sifat-sifat ulama yang disebutkan di dalam dalil, maka ini sangat berbeda antara dia dengan sifat-sifat ulama tersebut. Sehingga jangan tergesa-gesa untuk mengatakan bahwasanya si fulan adalah ulama kalau kita belum terlebih dahulu melihat sifat-sifatnya. Apakah memang dia adalah ulama yang disebutkan atau termasuk ulama yang sesuai kriterianya dalam dalil atau tidak? Ya, termasuk di antara kriterianya sekarang yang namanya ulama itu artinya adalah orang yang memiliki ilmu. Ya. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ya, yang dimaksud dengan ilmu adalah ma qala Allah wa qala Rasul. Apa yang diucapkan oleh Allah dan apa yang diucapkan oleh Rasul. Itulah yang dimaksud dengan ilmu. Ya, inilah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman warathul ilm. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Bahwasanya para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Dan kita tahu makna mewarisi artinya adalah ya menerima apa adanya, kemudian mereka menyampaikan apa adanya. Tidak menambah, tidak mengurangi. Itu namanya ulama, mewarisi ilmu para nabi. Jadi ulama yang sebenarnya mereka adalah yang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dan juga hadis. Taib, apakah hanya menyampaikan lafadznya saja? Jawabannya tidak. Ia menyampaikan lafadznya dan juga makna yang benar yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pemahaman ini diterima oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Berarti seorang ulama ya secara ringkas dialah yang menyampaikan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala. Kalau di sana ada orang yang diulamakan, tapi yang dia ajarkan kepada muridnya bukan akidah, ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya justru malah mengajak kepada bid'ah, atau akhlaknya juga jauh dari akhlak para ulama. Ketika dia bermuamalah dengan pemerintah juga tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan menjadi tokoh dalam ya memprovokasi masyarakat dan mengadu domba antara masyarakat dengan pemerintahnya. Artinya apa yang dia lakukan ini banyak diantaranya yang tidak sesuai dengan ya Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Bahkan terkadang memusuhi para ulama yang mereka mengajarkan manhaj salaf ini. Maka jangan kita tergesa-gesa mengatakan mereka adalah para ulama kalau tidak sesuai kriterianya dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Dan jangan kita tertipu dengan pakaian, dengan gelar, dengan hafalan. Di sana ada ahlul bidah yang mereka diberikan ya kepandaian, tapi tidak diberikan kesucian hati. Utu zakaan wala yu'tauna zakaan kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mereka ini diberikan kecerdasan tetapi tidak diberikan kesucian hati.